Jelas dan kulihat semua kan begitu. Salam jumpa kembali bersama saya Pastor Parlin Sinaga. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Orang muda mengatakan kesehatan adalah harta yang paling penting di zaman ini. Kalau kita sehat semuanya bisa kita pikirkan dan perjuangkan. Saudara dan saudari, beriman, bersyukur, bersaksi. 3 kata kunci yang harus kita renungkan pada minggu ini. Kisah Naaman dalam bacaan pertama banyak menginspirasi orang bagaimana mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain. Naaman adalah seorang perwira Raja Aram, dikatakan dalam bacaan pertama tadi dari kitab 2 Raja-Raja. Seorang perwira termasuk golongan elit. Pastilah karena kecerdasannya dan juga keterampilan dan ketaatannya kepada atasannya, maka karirnya semakin menanjak. Dan tentu dia bukanlah orang dari kalangan yang kurang cerdas, pastilah juga berpendidikan. Tetapi apa boleh buat dia mengalami satu nasib yang menjadi ketakutan banyak orang pada masa itu, yakni penyakit kusta. Seorang perwira terkena penyakit kusta. Tetapi karena dia seorang pejabat dan juga orang kerajaan, maka dia diperlakukan berbeda dari masyarakat biasa kalau terkena penyakit itu. Dalam tradisi Israel, orang yang penyakit kusta harus diasingkan. Kita teringat baru kita lepas dari pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan. Tetapi kalau kita membaca penafsiran teologis penyakit kusta dalam Perjanjian Lama, sangat menakutkan penyakit itu. Penyakit kusta bisa bertahun-tahun membuat seseorang hidupnya menderita, baik secara fisik maupun psikis. Naaman terkena itu. Dan ada klaim yang sudah bertahun-tahun ataupun sudah lama dihidupi oleh orang-orang Yahudi. Orang yang terkena penyakit kusta adalah orang yang terkutuk atau orang pendosa. Karena kejahatannya, maka dia dihukum. Itu sudah merupakan satu pengakuan sosial yang lumrah, yang lazim. Maka orang yang melakukan dosa, kejahatan, harus disingkirkan dan harus dihukum. Kalau tidak sanggup manusia menghukum, Tuhan yang menghukum. Maka juga dikatakan hukuman itu, penyakit itu datangnya dari Tuhan pada waktu itu. Saudara dan saudari yang terkasih, tentulah sebagai seorang perwira dia akan mencari banyak sekali cara supaya dia sembuh. Dan pada waktu itu belum ada yang sanggup menyembuhkan. Dia mendengar dari beberapa anggotanya ada seorang nabi yang sangat hebat memberikan petuah dan nasihat, yakni Nabi Elisa yang tadi dikisahkan. Dan Raja Aram itu pun menyuruh dia, pergilah jumpai Nabi Elisa. Maka pergilah Naaman menjumpai Nabi Elisa. Ketika berjumpa dengan Nabi Elisa, penyambutan Elisa sangat dingin. Kurasa pastor sekarang tidak sanggup seperti itu ya. Tidak sanggup. Kalau datang misalnya bupati atau gubernur ke pastoran, pastornya dingin, pastornya akan disalahkan. Betul? Betul. Bukan hanya umat yang mempersalahkan, DPP juga pasti akan mempersalahkan. Bagaimana pastor ini tidak hormat kepada pemerintah? Tapi itulah seorang panglima,
datang menjumpai Elisa. Elisa dingin-dingin. Mau apa kau ke sini? Baru dikatakan, aku mau pingin sembuh. Pergilah mandi ke sungai Jordan sana. Hanya gitu aja dibilang. Pastilah dia juga kecewa sebenarnya. Pastilah yang diharapkan banyak. Mungkin Elisa akan kasih petuah, pergi ambil ini, buat ini, ramu ini. Tapi ternyata yang dia dengarkan tidak. Cepat sekali. Silakan pergi mandi-mandi 7 kali sungai Jordan. Tetapi para anggotanya mengatakan, ya ayolah kita lakukan. Bahkan dia menolak. Tapi syukurlah ada anggotanya juga yang cerdas. Jadi banggalah Bapak Ibu kalau punya pegawai yang cerdas. Karena Anda juga akan beruntung. Karena dikatakan, seandainya tadi dikatakan Elisa yang sangat sukar, pasti juga Bapak akan melakukan. Ini gampang, kenapa tidak? Akhirnya juga dia berubah pikiran, pergi juga mandi, mengusapkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Naaman sembuh. Bukan hanya sembuh, dikatakan dia segar seperti anak kecil, seorang anak. Berarti makin muda. Kan begitu ya? Luar biasa. Dan karena takjub dan juga heran atas dirinya, maka dia langsung mengajak rombongannya kembali menjumpai Elisa untuk mengucapkan terima kasih. Saudara dan saudari yang terkasih, ada pelajaran yang sangat penting untuk kami, para pastor, dan juga pengurus gereja yang terpilih menemani kami dengan teladan Elisa dan Naaman ini. Kita lihat tadi ketika dikatakan, Naaman dengan ikhlas hendak mengungkapkan rasa syukur terima kasihnya dengan pemberian kepada Elisa. Tapi apa sikap Elisa? Apa sikap Elisa? Apa tadi sikap Elisa? Menerima atau menolak? Menolak. Elisa tidak menerima pemberian Naaman. Sampai dipaksa-paksanya pun Elisa menolak. Saya belum pernah menolak stipendium ataupun ucapan syukur dari umat sampai sekarang. Selalu saya terima, bahkan kalau tidak dikasih dalam hati, pelit kali umat ini. Udah pastornya sedikit sekarang dibanderol harga murah. Biasanya kan yang sangat penting dan langka itu mahal. Benar kan Bapak Ibu? Benar kan? Yang sangat penting tapi langka pasti mahal. Sekarang umat Katolik mengatakan pastor sedikit, tapi dibanderol murah. Murah kan? Kalau misa berapa coba? Kalau minta misa lingkungan, atau misa requiem, atau apapun yang keluarga, berapa dikasih stipendiumnya? Rata-rata palingan 200, 150, 300. Kan? Nggak usah kita menafikan, nggak tahu di katedral. Saya kan belum pernah, hanya beberapa lah. Tapi paroki-paroki yang kualami, 150.000 itu udah hebat sekali. Itulah harga kami yang langka. Jadi umat menghargai yang sangat penting dan langka itu harga murah. Tapi bukan ke situ nanti arahnya Bapak Ibu. Enggak usah merasa bersalah atau jadi takut nanti manggil promo kan? Enggak usah. Kita hendak bersharing, berbagi dan juga merenungkan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Pemberian Naaman sebagai seorang perwira pastilah besar. Tapi Elisa menolak karena Allah lah yang menyembuhkannya. Nah, ada hambanya Elisa, tidak dituliskan atau tidak dilangsungkan tadi ceritanya dalam perikop itu. Namanya Gehazi, seorang hamba Elisa. Nah, ketika rombongan Naaman itu mau pamit, dia meminta pemberian tadi dari Naaman tanpa sepengetahuan Elisa. Nah, ini juga sering terjadi dalam konteks pelayanan paroki kita. Seringkali pegawai-pegawai pastor itu memeras umat juga tanpa sepengetahuan pastor. Misalnya entahlah karena disuruh buat surat baptis, kerjakan, atau buat surat pengantar. Nah, atau umat sendiri yang memulai, udah jelas administrasi sekian, tapi umat salamkan lagi, ini nanti untuk beli teh ya. Suatu contoh yang tidak baik mendidik pegawai, umat juga yang sering juga melakukan kesalahan. Akhirnya ketika umat tidak beri, nggak semangat dia melayani umat kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di katedral. Contoh misalnya,
parkir misalnya di sini. Saya baru datang, saya baru tempat tugas di Lubuk Pakam. Nanti Bapak Ibu bisa datang ke Lubuk Pakam, dekat dan dari Medan. Selama ini rupanya di sana parkir dipungut oleh tukang parkir dari umat. Jadi selesai gereja, walaupun dikatakan bebas, kan itu kan? Bebas suka hati, tapi suka hati tetapi diwajibkan. Enggak ada kata bebas, bebas tapi wajib. Nah, ketika saya tanya, jadi uangnya kemana, Pastor? Nah, itulah yang belum tahu kita. Akhirnya kita panggil pegawai. Uang parkir yang selama ini diikuti dari umat kemana perginya? Ya langsung kami bagi-bagi. Harus dibuat aturan. DPP harus membuat aturan dan pedoman supaya ini menjadi jelas. Kalaupun misalnya umat memberi, tapi peruntukannya sangat jelas supaya tidak menjadi batu sandungan ataupun ketidakadilan bagi sesama para pegawai. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di katedral misalnya, saya tidak perhatikan. Umat pasti mengharapkan kendaraannya aman, kan gitu ya. Karena ada uangnya dikasih supaya minggu depan juga tempat parkirku ada, aman. Tapi bisa saja cara perhatian, bentuk terima kasih, bentuk kasih itu tidak tepat. Jadi kebaikan itu pun rupanya juga harus bijaksana. Kebaikan itu juga harus diletakkan pada tempatnya supaya sungguh-sungguh mendidik dan juga aman bagi lembaga kita. Saudara dan saudari yang terkasih, kisah Naaman dan juga Elisa dan Gehazi hambanya yang menerima pemberian yang ditolak Elisa, dia kena kutuk. Dalam tradisi perjanjian lama, lanjutan ceritanya, Gehazi juga akhirnya kena kusta, kena penyakit kusta. Jadi maka orang pada masa itu takut kalau melakukan kejahatan. Saudara dan saudari yang terkasih, apa yang membuat Naaman sembuh? Minggu yang lalu, bagi umat yang bergereja minggu yang lalu, inti pewartaan kita adalah orang benar akan diselamatkan karena imannya. Ya. Sekecil apapun iman kita punya daya. Sekecil apapun iman kita punya daya untuk menyelamatkan. Dan itu disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Sebiji sesawi pun iman bisa membawa kita kepada keselamatan. Saudara dan saudari yang terkasih, umat beriman. Beriman adalah satu anugerah, tapi juga upaya. Beriman adalah satu anugerah Tuhan dan juga upaya keras, kerja keras kita. Bisa kita bertanya dalam diri, sejauh mana saya mengenal gereja Katolik yang kuikuti sampai sekarang, ajarannya, aturannya. Termasuk pengurus gereja di paroki yang saya alami beberapa periode sebelumnya. Ada pengurus gereja membuat koalisi dan juga oposisi. Ada yang dekat ke pastor, ada yang melawan pastor. Saya katakan pengurus-pengurus yang membuat oposisi melawan kebijakan pastor atau DPP itu orang yang tidak sadar di mana dia duduk. Dalam gereja Katolik tidak ada demokrasi. Umat juga harus paham itu. Tidak ada gereja Katolik mengenal demokrasi. Yang ada adalah hierarki. Kalau uskup mengatakan A, pastor paroki juga harus A. Begitu juga ke lingkungan. Tidak boleh lewat dari situ. Dan itulah memang kekuatan dan itu juga kehebatan kita sampai sekarang. Kendati kalau dilihat dari segi plus minusnya pasti juga ada kekurangannya. Tapi itulah kekuatan kita. Kalau Paus mengatakan sampai sekarang perkawinan sejenis belum bisa disahkan, harus berlaku juga sampai di katedral dan di semua Katolik di seluruh dunia. Saudara dan saudari yang terkasih, umat beriman yang terkasih, iman kita itu anugerah, tapi juga kita pelajari, kita usahakan. Kita meyakini gereja Katolik mampu membantu kita untuk beriman kepada Tuhan yang benar dan mampu menghayati sabdanya dalam hidup.
dan kita yakin berkatnya melimpah kepada kita lewat perayaan-perayaan kita, lewat penerimaan sakramen-sakramen. Maka sudahkah kita belajar secara pribadi supaya kita lebih cinta terhadap Katolik, cinta kepada Kristus, beriman, hal yang sangat mendasar. Sekecil apapun iman kita punya daya. Kemudian yang kedua, bersyukur. Bersyukur pada tempat yang benar. Pernah saya berdosa. Saya yakin saya sangat berdosa. Pernah saya diminta untuk perkawinan satu keluarga. Ketika pengurus gereja datang ke paroki bersama pasangan itu dan juga keluarganya, kulihat dari penampilannya, ini pasti ini orang hebat, orang kaya ini, mobilnya juga. Kemudian saya diminta menikahkan. Dan saya berjuang mempersiapkannya dengan baik, khotbahnya juga. Karena yakin saya ini pasti tebal ini. Salam-salam pasti tebal ini. Maka dan juga tamu-tamunya pun pasti orang-orang hebat. Maka saya buat sebagus mungkin. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan akhirnya saya kecewa. Lebih baguslah yang biasa-biasa aku siapkan bagus daripada mereka yang hebat-hebat ini. Nah, itu kan saya berdosa di situ karena mencoba membuat pemberian umat menjadi ukuran kesiapan saya sebagai pastor. Tetapi itu terjadi karena sudah ada umat sebelumnya memulai, kan gitu ya? Atau saya tidak tepat menafsirkan ataupun mengartikan pemberian umat. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi terlepas dari kondisi itu dan juga sikap saya, tapi yang pantas seharusnya umat memberi, kan gitu ya? Yang pantas, yang patut. Patutkah perkawinan ucapan syukurnya 100.000, biaya pestanya ratusan juta? Tidak masuk akal. Orang Batak Toba, margodang, marmusik, hanya untuk sewa artisnya aja 3 juta. Salam-salamnya ke pastor 150.000, tidak masuk akal. Tetapi itulah kondisi dan juga kenyataan real keterbukaan hati umat. Bukan karena pastornya mata duitan, tidak, toh uang itu tidak sama pastor. Bapak Ibu saya kira juga sudah tahu, uang yang dikasih umat itu intensi-intensi tidak untuk kami, untuk kita juga. Maka besar-besar diberikan. Kalau untuk pastor udah bisa aku beli mobil, sampai sekarang nggak ada mobilku. Tanya DPP, pengurus-pengurus gereja, itu sudah ada aturan. Dan itulah menjadi kekuatan kita. Seandainya misalnya itu dikatakan, semua amplop umat itu ke pastor, berlomba orang bertugas di katedral ini. Iyalah pasti jadi orang kaya ramonya kan. Tapi itu tidak ada, maka entah dimanapun kami ditempatkan, kami siap. Karena toh samanya semua, baik di kampung maupun di sini, uang saku kami sama. Maka umat jangan pikir macam-macam. Oh, udah kaya lah pastor itu ya, amplop dari lingkungan Cemara tebal-tebal. Ke paroki bisa dicek Bapak Ibu, bisa ditanya pegawai, itu semua ke paroki. Dan paroki itu untuk kita semua, untuk kemajuan umat. Itulah kekuatan gereja kita. Dan syukurlah begitu, kalau tidak pasti uskup juga akan sulit menempatkan pastor, melawan kan seperti di gereja-gereja lain. Karena apa? Karena uang pasti juga akan menjadi masalah. Untunglah itu belum ada, dan mudah-mudahan sampai kapanpun itu tidak ada. Supaya kami para pastor pun tidak sombong. Mobil Bapak Fortuner saya nanti akan cari lebih tinggi dari situ, kan bahaya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bersyukur. Bersyukur dengan tepat. Kalau Bapak Ibu meminta pelayanan, pastor datang, bukan mau dikatakan Bapak Ibu harus berutang untuk tidak. Pastor juga tidak ingin Bapak Ibu melarat gara-gara memberikan persembahan kepada pastor. Tidak kan. Tapi yang wajar, yang pantas, yang layak seturut dengan apa yang patut. Saudara dan saudari yang terkasih, dan bukan hanya itu. Banyak model rasa syukur, bukan hanya pemberian,
Tapi paling pastor harapkan adalah pemberian waktu. Kalau saya ditanya, pastor, mana lebih pastor inginkan, uang umat atau waktu umat? Waktu. Hadir di lingkungan, hadir di gereja, itu jauh lebih saya perlukan daripada uang. Kehadiran Bapak Ibu. Ada umat, ketika dia punya alasan, dilihatnya kawannya, Bu mau kemana? Mau ke gereja. Nitip aku kolekte ya. Dititipkannya. Kolektenya sampai ke gereja, orangnya tidak. Pernah lihat Bapak itu? Saya pernah lihat sendiri, umat. Kolektenya sampai ke gereja, orangnya tidak. Jadi Tuhan mengatakan, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tapi belas kasih. Belas kasih berarti pengorbanan Bapak Ibu atas waktu yang Bapak punya. Bapak datang, kami melihat, berarti Bapak ini kendati pun sibuk, tapi bergereja ini penting untuk dia. Maka saya yang tidak terlalu banyak kesibukan juga belajar, dia saja masih menempatkan diri ke lingkungan gereja. Berarti penting itu. Kan dalam diri saya berdialog, dalam diri saya melihat, Bapak itu profesor, doktor atau S2. Banyak lagi jabatannya, tugasnya. Tapi masih mau dia jadi pengurus gereja. Masih sempat. Saya ini hanya kepala rumah tangga, menolak menjadi pengurus karena aku bilang gak ada waktuku. Dengan itu menjadi kesaksian. Bapak memberikan kesaksian kepada kami bahwa Bapak bisa memberikan waktu yang berharga. Demikian juga para pengurus gereja yang saat ini bersyukur, itu juga tanda syukur. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, yang poin ketiga bersaksi. Apa yang disaksikan? Bacaan kedua dari 2 Timotius mengatakan, Yesus keturunan Daud yang wafat dan bangkit demi kita, yang kita imani. Itulah yang kita saksikan. Berikan kesaksian. Terlebih kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalau Bapak Ibu pergi misalnya ke Padang yang mayoritas Muslim, kalau Anda makan di rumah makan, buatlah tanda salib. Beranilah dan jangan takut. Dikatakan tadi, kalau kita mati demi Kristus, kita juga akan hidup dalam Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, kisah mujizat 10 orang kusta yang disembuhkan dalam Injil hari ini juga menggenapi kisah Naaman dalam Perjanjian Lama. Dari 10 orang kusta ini, ada satu yang kembali menyadari dirinya dan menjumpai Yesus. Padahal sebelumnya mereka diutus, pergilah ke imam-imam. Sebenarnya perkataan Yesus itu kepada mereka sangat menyedihkan untuk yang 10 penyakit kusta. Karena tidak mungkin mereka sanggup menghadap imam. Karena pasti diusir. Kisah orang Samaria yang baik hati. Kaum Lewi dan imam melihat dan lewat. Pada masa itu semua orang sudah tahu para imam sangat sulit dihadapi. Dan menjadi orang-orang sombong. Dan meyakini bahwa Tuhan Allah itu milik mereka. Berkat Tuhan itu milik mereka. Maka mereka sedih. Tapi apa yang terjadi? Kendati dalam hati bersungut-sungut, kasih Allah tetap tercurahkan bagi mereka. Di perjalanan mereka sudah sembuh. Dan karena melihat kenyataan itu, mujizat itu, satu orang kembali bersyukur. Cara bersyukurnya pun beda dengan kisah Naaman. Kalau Naaman karena dia perwira, terimalah pemberianku ini. Karena dia kan masih pejabat. Yang penyakit kusta tadi, yang tidak disebutkan jabatannya, mungkin masyarakat biasa. Bagaimana reaksinya bersyukur kepada Yesus? Dia datang berlutut, bersujud di hadapan Yesus, mengucapkan terima kasih Tuhan, karena aku telah sembuh. Saudara dan saudari yang terkasih, bersaksi, bersyukur, dua hal yang mendasar sebagai ungkapan konkret kita orang beriman. Bagaimana bersyukur, bagaimana bersaksi?
teladan-teladan tokoh-tokoh kitab suci menginspirasi kita untuk mengamalkannya dalam hidup setiap hari. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga iman kita, entah itu kecil, entah itu besar, entah itu kuat, berbuah dan memungkinkan semakin banyak orang mengalami keselamatan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.